Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Akbar Zaini, NIM 2210651052. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 3 modern kriptografi untuk algoritma RC4. Nah, untuk algoritma RC4 sendirinya itu pengertiannya adalah salah satu algoritma enkripsi simetris yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam sejarah kriptografi. RC4 Rive Cipher 4 dikembangkan oleh Ronald Rives pada tahun 1997 untuk RSA Security. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari RC4. Karakteristiknya ada stream typer atau yang berarti yang menginskripsi data bit by bit atau byte to byte. Terus kemudian ada kunci simetris, menggunakan kunci simetris yang berarti kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Yang ketiga ada ukuran kunci variabel, yaitu biasanya ukurannya hingga dari 40 hingga 2048 bit. Yang umum digunakan hanya adalah 128 bit. Yang keempat yaitu keystream generation, digunakan untuk menginskripsi plaintext. Kemudian simplicity dan kecepatan. Kesederhanaan dan kecepatan dalam inskripsi dan eksekusi algoritma ini mudah diimplementasikan dan berjalan cepat. Kemudian yang keenam yaitu self synchronizing, yaitu posisi dalam sistem hanya bergantung pada keadaan internal dari suatu chipper pada saat itu. Yang ketujuh yaitu ada vulnerability to certain attack, yaitu memiliki kelemahan dan kerentanan terhadap serangan tertentu. Yang kedelapan yaitu penggunaan dalam protokol. C4 menggunakan banyak protokol seperti WEP, SSL atau TLS. Yang kesembilan yaitu initialization vector, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan memvariasikan key system. Dihasilkan bahkan jangan kunci utama tetap sama. Yang ke-10 yaitu tidak terbatas pada ukuran data. Nah, jadi di sini saya akan cara menentukan tabel ASCII-nya, yaitu kita harus eh, membuka terlebih dahulu untuk tabel ASCII-nya. Kemudian jadi di sini kita tetap menggunakan kuncinya yaitu berupa karakter key, di mana dalam tabel ASCII key K-nya itu K kecil. Nah, untuk penempatan tabel ASCII untuk karakter A sampai Z yang kecil itu ada di tabel sini. Nah, untuk K kecil itu di sini 107. Nah, di sini untuk kata K-nya 107. Kemudian untuk itu E kecil di sini 101. Kita cocokin 101. Dan untuk Y di sini itu Y kecil 121 sama. Di sini 121. Jadi itu untuk cara penempatan untuk mencari kata kunci seperti key dalam tabel ASCII. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dafa Arya Putra dengan NIM 2210651069. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjalankan program shortcode-nya di VS Code, di mana awalnya dev KSA. KSA ini akan dijelaskan Maureza Elvi. Nanti hasilnya KSA itu bagaimana, dan dev PRGA pseudo random generation ini akan dijelaskan oleh Angga. Nah, di sini saya jelaskan sedikit dev RC4. Nah, bahwa RC4 itu inskripsi algoritma yang dimana inputan key KSA ini untuk menganalisis S. Nah, dan menginisiasi generator keystream menggunakan PGRA. Nah, melakukan integrasi pada setiap karakter dalam plain text
mendapatkan nilai keystream, dapat nilai keystream. Nah, berikutnya itu melakukan operasi sort dan nilai ASCII yang ada. Nah, menambahkan hasil ciphertext. Dan hasilnya nanti akan mencetak indeks, nilai keystream, dan karakter ciphertext yang di setiap karakter. Nah, di sini nanti akan define inputannya bahwa plaintext-nya itu apa, key-nya apa. Nah, nanti muncul plaintext-nya apa, ciphertext-nya apa. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini plaintext-nya itu hello, hello, key-nya key. Nah, bahwasanya di sini mendapatkan enter plaintext-nya hello, mendapatkan hasil indeks. Nah, di mana ini bahwasanya HELLO ada 0, 1, 2, 3, 4, ada 5 baris, diawali dengan 0. Nah, mendapatkan hasil keystream-nya ini, bahwasanya 1108. Nah, ini merupakan dan melakukan karakter. Hasil plaintext-nya hello itu ini, dan ciphertext C, dan muncul XK. Ciphertext 43 0958 C28114. Nah, di sini shortcut yang mendapatkan hasil langsung. Di sini saya juga dan kelompok saya ada shortcut lagi. Nah, di sini saya akan coba. Rasanya shortcutnya hampir sama, namun akan looping hasil yang beda. Nah, sini hello juga. Oke. Nah, di sini akan looping banyak sekali hasil dari KSA maupun PGRA. Namun hasilnya juga sama C. Nah, di sini menampilkan hasil dari KSA maupun PRGE-nya. Nah, itu pun yang saya bisa jelaskan dari program shortcut device code-nya ini. Sekian dari saya. Semoga ini mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfali dengan NIM 221 Dan pada kali ini saya akan menjelaskan di Excel algoritma KSA atau yang disebut Case Scheduling Algorithm. Jadi algoritma KSA ini memiliki fungsi S. Di sini I adalah indeks dari 0 sampai 255. Kenapa dari 0? Karena ini adalah array. Jika bukan array, maka dimulai dari 1 sampai 256. Lalu di sini ada fungsi I yaitu indeks, lalu ada S dalam kurung I, lalu ada K, I sama dengan K, buka kurung, I, modulo length atau panjang, kurung K. Di sini S dalam kurung I ini merupakan kunci yang digunakan untuk melakukan enskripsi. Jadi daftar dalam S sampai ini merupakan sama nilainya dengan indeks. Lalu yang bagian KI dan seterusnya itu merupakan kunci yang digunakan untuk enskripsi dan sebuah nilai kunci yang diambil dari array. Di sini adalah rumusnya adalah
diambil dari A13 dari I dan S1. Lalu di sini ada J digunakan untuk swap nilai atau menukar sebuah nilai. Lalu selanjutnya adalah ini merupakan operasi matematika yang menggabungkan nilai S, kunci, dan ditambah kunci. Nantinya akan dimodulo dengan 256. Lalu ini adalah hasil dari proses tersebut. Lalu di sini menggunakan plaintext hello, di mana H dengan nilai ASCII 72, E dengan 11, L double di sini adalah 108 dan seterusnya. Jadi bagaimana sih step atau langkah-langkah dari KSA ini? Yaitu KSA menunjukkan langkah terakhir dari iterasi dilakukan sebelum proses enskripsi dimulai. Jadi pada langkah-langkahnya nilai I adalah 255 yang dimulai dari indeks, dan indeks terakhir adalah dari array S. Nilai C adalah 250 yang merupakan indeks yang digunakan untuk memilih elemen untuk ditukar dengan elemen pada indeks I. Lalu, setiap elemen dalam array S memiliki nilai yang berbeda yang disusun sesuai dengan algoritma KSA, dan seterusnya. Lalu, ini merupakan step KSA yang terdiri dari beberapa nilai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Ramadhani, NIM 2210651060, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PRGA, Pseudo Random Generation. Dan ini dari hasil runningnya berdasarkan RC4, inskripsi RC4. Apa itu PRGA? PRGA adalah komponen utama dalam algoritma RC4, sebuah algoritma kriptografi simetris yang banyak digunakan untuk enkripsi data. PRGA bertanggung jawab untuk menghasilkan aliran bit pseudo acak yang kemudian digunakan untuk melakukan operasi sort dengan teks asli. Untuk menghasilkan teks trankripsi, berikut cara kerja dari RC4 tersebut. Jadi ini codingan yang telah dibuat sebelumnya. Dan ini hasil outputnya. Proses PRGA menggunakan array S yang telah diinisialisasi oleh KSA untuk menghasilkan aliran bit pseudocode acak. Dua variabel indeks, jadi ada I dan J. Dalam setiap langkah PRGA, nilai I ditambah 1 mod, setiap modnya itu 256, dan nilai J ditambah dengan nilai array S di posisi mod 256, dan nilai J ditambah dengan nilai awalnya array S di posisi I mod 256. Indeks K yang menentukan elemen array S digunakan sebagai bit keystream, dihitung dari penjumlahan nilai array S di posisi I dan J. Jadi pada mod 256 bit stream yang dihasilkan adalah nilai dari array S di posisi K. Dan ini KSA-nya yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, dan ini algoritma dari PRGA tersebut. Misalkan di sini kita menggunakan plain text-nya hello, key-nya key, berikan
cara transkripsi seperti ini. Jadi langkah-langkahnya expose KSA di sebelah sini, KSA-nya Scandial algoritma kunci key ASCII 107, 101, 121 buat array S dengan nilai 0 hingga sampai 255. Jadi, jika dibandingkan dengan program ini, maka J 0 melakukan perulangan rank ke 256. J sama dengan J tambah S indeks ditambah K I persen, lalu melakukan rank persen 256 S I SJ SJ 2 I. Jadi inisialisasi indeks I dan J dengan nilai 0. Program proses PRGA yang pertama I J0 misalkan kita melakukan perulangannya benar, maka J tambah 1 256 lalu dilanjutkan oleh J, maka akan disamakan dipersenkan oleh 256 build K. Jadi pada PRGA menghasilkan key stream bit dengan PRGA array I dan I index 0. Untuk setiap bit plain text, lakukan increment I dan J, swap SI dan SJ. Hitung key-nya dalam bit tersebut menjadi K sama dengan SSI tambah SJ persen 256. Sekarang melakukan encrypt text, plain text hello. Misalkan lexicnya hello. Lalu AC 104, 101, 108, 108, 101. XOR-nya tiap bit plain text dengan keystream bit untuk menghasilkan chipter text. Jadi, misalkan kita coba jalankan inskripsi dari PRGA tersebut. Jadi, ini cara dalam Excel-nya. Coba kita jalankan yang ada di PRGA tersebut. Misalkan flexnya hello, lalu key-nya key, maka akan menghasilkan 630958C2814B. Coba kita jalankan. Enter plain text. Hello. Oke. Ini hasil dari program yang awalnya dari KSA lalu ke PRGA S. Jika benar, maka plain text true, maka akan dijalankan dengan get K tersebut. Maka yang telah disebutkan sebelumnya hasilnya benar. 630958C 2814B. Benar yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka plain text hello di sini itu 72, 101, 108, 108, 101. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil dari sebuah KSA-nya,
Jadi KSA. kelompok saya coba membuat perubahan dalam kodenya. Jadi hasil loopingnya diperjelas lagi. Jadi PRGA I sampai J yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka 122, 35 sampai 115. Lalu di sini hasil dari sebuah inskripsinya tadi sampai PRGA I titik 5 J 96S sampai 115 sampai 10175 K. Maka ciperteksnya hex 430958 C 2814B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.